Nah kemudian nggak sampai di situ. Wa kullu bid'atin dolalah. Kalau tadi kullu muhdatsatin bid'ah, saudara. Muhdatsah dunyawiyah, saudara, atau muhdatsah diniyah. Yang dimaksud adalah diniyah, bukan dunyawiyah. Nah sekarang begitu juga, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang mana? Bid'atin sayyi'ah. Setiap bid'ah yang sayyi'ah, dolalah, sesat. Nah bid'ah yang sayyi'ah yang bagaimana? Yang tadi sudah kita artikan. Malam yang fa'al bikin Nabi SAW wa yukhalifus syariah. Wa yukhalifus syariah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah sayyi'ah. Bid'ah semacam ini dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Oh, kata Wahabi, ya kita mesti ikut salaf dong. Nah ini yang ngomong Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i bukan salaf? Emang Imam Syafi'i bukan salaf? Imam Syafi'i salaf, saudara. Lahir tahun 105 Hijrah. Siapa yang gak tahu Imam Syafi'i, saudara? Imam Abu Hanifah minas salaf. Imam Malik minas salaf. Imam Syafi'i minas salaf. Imam Ahmad ibn Hanbal minas salaf. Jadi kalau kata mereka, kita mesti ikut salaf. Lah ikut Imam Syafi'i bukan salaf. Ya pokoknya bagi dia semua bid'ah, udah pokoknya nggak ada di zaman Nabi semua sesat. Ya kita jawab, muka ente zaman Nabi nggak ada. Berarti muka ente bid'ah juga dong. Iya, muka kita semua bid'ah. Berarti masuk neraka semua dong. Nggak paham ngomongnya. Yang nggak ada di zaman Nabi semua bid'ah. Muka lu zaman Nabi nggak ada. Berarti muka lu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, berarti muka lu sesat. Setiap sesat masuk neraka, berarti muka lu di neraka. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira adapun bid'ah yang terpuji, jadi ini yang pertama, bid'ah yang tercelah. Bid'ah yang tercelah itu adalah yang tidak memiliki dasar dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam makna syariat. Adapun yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai bid'ah yang terpuji, yaitu bid'ah yang sesuai sunnah, yaitu bid'ah yang memiliki asal di dalam sunnah. Maka kalau begitu, yang dimaksud oleh beliau bukan bid'ah secara syariat, melainkan bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Lalu kenapa dikatakan bid'ah? Maksudnya bid'ah secara bahasa. Ini persis seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesuatu yang baru secara bahasa, tidak ada contoh sebelumnya, namun bukan sesuatu yang baru dalam syariat yang terlarang. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam syariat. Iya. Jadi ini maksud Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bid'ah dari sisi syariat. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnata fahuwa madhmumun. Bid'ah yang menyepakati sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, itulah yang terpuji, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercelah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada redaksi yang lain dari ucapan beliau, al muhdatsatu darbani. Hal-hal yang baru dalam agama itu ada dua bentuk. Ma ahdatsa yukhalifu kitaban, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an, fahadhihi bid'atud dalal. Apa yang diada-adakan yang menyelisihi kitab Allah atau sunnah atau satu athar atau ijma', maka itu adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik, fahadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Adapun yang diada-adakan itu adalah kebaikan yang tidak menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma', maka itu adalah yang diada-adakan yang tidak tercelah. Inilah jemaah sekalian yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Maka jemaah sekalian, sama dengan jawaban sebelumnya, enggak pantas ucapan manusia digunakan untuk menentang hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi SAW yang jelas, dan pemahaman para sahabat juga jelas. Semua bid'ah itu sesat. Gak pantas digunakan untuk menentang
ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan menggunakan ucapan manusia. Dan Imam Syafi'i rahimahullah itu sendiri termasuk orang yang paling keras mengingatkan kita jangan sampai ucapan beliau digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau menyadari beliau hanyalah manusia biasa yang mungkin salah. Di antara pesan beliau disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Beliau berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuhu." Apabila kalian dapatkan dalam kitabku, dalam buku yang aku tulis, berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah itu, tinggalkan apa yang aku katakan. Itu pesan Imam Syafi'i kepada kita. Kalau ucapan beliau bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah dan tinggalkan ucapan beliau. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, sebenarnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini tidak juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita berbuat bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang dimaksud Imam Syafi'i di sini, bid'ah yang beliau maksudkan adalah bid'ah menurut bahasa. Ini yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam berkata, "Wa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qabl anna aslal bid'ah al-madhmumah ma laysa laha aslun fi syariah tarji'u ilaih wa hiya al-bid'atu fi itlaqi syar'i wa amma al-bid'atul mahmuda fama wafaqa sunnah yakni ma kana laha aslun minas sunnah tarji'u ilaih wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha as-sunnah." Perhatikan jemaah sekalian penjelasan ulama terhadap makna ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan maksud ucapan Asy-Syafi'i seperti yang kita katakan sebelumnya adalah aslul bid'ah, pokok bid'ah yang tercela itu adalah sesuatu yang tidak memiliki asal dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam syariat. Adapun bid'ah yang terpuji, jadi ini yang pertama, bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tercela itu adalah yang tidak memiliki dasar dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam makna syariat. Adapun yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai bid'ah yang terpuji, yaitu bid'ah yang sesuai sunnah, yaitu bid'ah yang memiliki asal di dalam sunnah. Maka kalau begitu, yang dimaksud oleh beliau bukan bid'ah secara syariat, melainkan bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Lalu kenapa dikatakan bid'ah? Maksudnya bid'ah secara bahasa. Ini persis seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesuatu yang baru secara bahasa, tidak ada contoh sebelumnya, namun bukan sesuatu yang baru dalam syariat yang terlarang. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam syariat. Iya. Jadi ini maksud Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bid'ah dari sisi syariat. Nah, kata beliau, contoh bid'ah menurut bahasa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah penulisan hadis. Begitu pula sholat tarawih tadi. Penulisan hadis ini bukan sesuatu yang baru. Walaupun manusia banyak mengenal penulisan hadis, barulah terjadi setelah masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menulis hadis. Seperti sabda beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, "Uktub, tulislah. Karena sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran." Jadi disuruh tulis oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya Abu Hurairah mengakui, "Saya yang paling banyak hafal hadis, kecuali saya tidak bisa mengalahkan Abdullah bin Amr bin Al-As, karena dia menulis, saya enggak menulis." Itu pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Jadi itulah maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Dan umumnya mereka tidak membaca ucapan Imam Syafi'i sampai selesai. Sebenarnya dalam ucapan Imam Syafi'i ini juga terdapat bantahannya. Syafi'i mengatakan, "Al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmuda wa bid'atun madmumah." Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Mereka baca sampai situ, tidak baca lanjutannya. Lanjutannya kata Asy-Syafi'i, "Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud." Yang sesuai sunnah itulah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum. Yang menyelisihi sunnah maka itu tercela. Jemaah sekalian,
yang sesuai sunnah itu yang terpuji. Apa maksudnya yang sesuai sunnah? Yang berdasarkan dalil dari as-sunnah. Apa maksudnya yang menyelisih sunnah? Yang tercela, yang tidak berdasarkan dalil dari as-sunnah. Jadi lanjutan hadis, lanjutan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, itu sudah terdapat bantahan terhadap syubhat ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.